Di dalam penulisan karya ilmiah, istilah seperti IBIT, OPCIT, LOPCIT sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan referensi yang digunakan sebagai suatu cara untuk memperkuat argumen-argumen kita di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang apa itu IBIT, OPCIT, dan LOPCIT? Nah, kali ini kita akan membahas soal IBIT, OPCIT, dan LOPCIT serta bagaimana penggunaannya di dalam catatan kaki. Yuk simak penjelasannya di dalam video kali ini. Nah, dalam sebuah buku sering ditulis kata IBIT, OPCIT, dan LOPCIT sebagai catatan kakinya. Seperti contoh-contoh berikut ini. Untuk mengerti mengapa mereka menuliskan seperti itu, maka kita perlu mengetahui dulu apa arti daripada IBIT, OPCIT, dan LOPCIT. IBIT itu adalah berasal dari bahasa Latin, kependekan dari kata ibidem, yang berarti tempat yang sama. Nah, IBIT ini adalah istilah yang digunakan pada catatan kaki atau referensi yang menunjukkan bahwa sumber yang digunakan itu sudah dikutip pada catatan kaki sebelumnya. Ya, seperti arti katanya, yaitu di tempat yang sama. Nah, jika kita lihat dari pengertian itu, maka sebenarnya IBIT itu unsur-unsurnya adalah yang pertama menunjukkan sumber yang sudah dikutip sebelumnya, sumbernya itu sama, belum diselangi oleh sumber lain. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Nah, di sini saya sudah membuat kutipan. Misalnya di sini kita mengutipkan definisi daripada hukum internasional. Nah, di sini ada pendapat Mokhtar Kusumaatmadja yang saya kutipkan. Nah, tapi sebelum ini, teman-teman bisa melihat dulu ya, bagaimana cara mengutip. Di situ ada banyak cara ya, ada yang mengutip langsung, kemudian ada yang memparafrase, dan ada yang dengan cara menyimpulkan. Nah, di sini saya mencoba untuk kutipan langsung. Nah, di sini saya kutipkan langsung ya, seperti ini contohnya. Nah, misalnya di sini, ini kan adalah kutipan. Nah, maka saya akan memberikan catatan kaki di sini. Nah, bagaimana cara membuat catatan kakinya? Nah, kebetulan saya menggunakan Microsoft Office 2016. Nah, teman-teman bisa cari di referensi, kemudian ada di sini. Nah, ini ya, insert footnote. Nah, bisa kursornya ditaruh di ujung di sini, kemudian referensi, baru kemudian insert footnote. Nah, setelah insert footnote itu, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini sudah ada catatan kakinya ya. Nah, maka sekarang kita masukkan sumbernya. Nah, di sini juga sudah saya siapkan. Misalnya ini ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ya, tuliskan seperti ini. Nah, di sini rujukannya adalah Mokhtar Kusumaatmadja dan E.T.R. Agus, pengantar hukum internasional, penerbitnya PT Alumni, Bandung, tahun 2003, halaman 1. Nah, teman-teman bisa model penulisan catatan kaki ini bisa macam-macam, bergantung pada kebijakan di universitas teman-teman semua ya. Nah, kemudian karena ini rasanya masih kurang lengkap, yaitu butuh sebuah penjelasan, maka kemudian kita kutipkan lagi nih dari buku yang sama. Misalnya ini di sini persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Nah, yang bersifat perdata misalnya itu seperti apa? Nah, di dalam buku itu dijelaskan misalnya seperti ini. Nah, ini saya kutipkan. Sifat perdata di dalam pengertian ini adalah sifat hukum
hubungan atau persoalan yang diatur di objeknya. Nah, ini saya menggunakan misalnya cara pengutipan memparafrase ya, jadi tidak menggunakan kutipan langsung. Nah, maka saya taruh di sini. Kemudian di sini juga saya kasih catatan kaki. Sumber ini berasal dari sumber yang sama, misalnya buku Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dan E.T.R. Agus, pengantar hukum internasional PT Alumni Bandung. Nah, karena IBIT itu adalah dari sumber yang sama dan belum diselangi, maka tidak perlu lagi kita menuliskan sumber buku ini. Maka kita tuliskan saja dia IBIT seperti ini ya. IBIT titik koma. Kalau dia halamannya sama, berarti tidak perlu kita tuliskan halaman. Tapi kalau misalnya halamannya berbeda, misalnya ini ya, halaman 3. Nah, maka kita bedakan halamannya kalau dia tidak halamannya itu tidak sama. Nah, karena halamannya ini sama, maka tidak perlu kita tuliskan halaman ya, seperti itu. Oke, nah berarti cukup jelas ya tentang IBIT. Jadi karena dia sumbernya sama, kemudian belum diselangi oleh sumber lain, maka dia bisa kita tuliskan IBIT. Nah, sekarang yang kedua yaitu objek. Objek itu berasal dari kata opera citato ya, yang artinya kutipan sebelumnya yang telah diselangi oleh kutipan dari sumber lain. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa objek ini unsur-unsurnya yaitu menunjukkan sumber yang telah dikutipkan sebelumnya, kemudian dari sumber yang sama sudah diselangi oleh sumber lain. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya? Nah, misalkan mengutipkan pendapat lain tetapi dari buku yang lain, misalnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini pendapat Charles Hyde yang dikutipkan oleh J.G. Stark. Nah, maka kita taruh di sini kutipannya, insert footnote, sama seperti tadi. Atau bisa juga misalnya seperti ini, bisa juga misalnya Ctrl Alt F, nah seperti itu. Kemudian kita tuliskan di sini, ini sumbernya ya, ini sumbernya dari J.G. Starke, yaitu pengantar hukum internasional edisi ke-10, penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2012, halaman 3 ya di situ. Nah, setelah kita tuliskan sumbernya di catatan kaki, nah, maka kemudian kita lanjutkan lagi tulisan kita. Nah, ternyata berikutnya kita harus mengutipkan lagi misalnya dari buku yang sama sebelumnya, yaitu misalnya Mokhtar Kusumaatmadja. Karena dia sudah diselangi oleh sumber lain, maka kita menggunakan objek. Contohnya sebagai berikut. Misalnya ini ya. Nah, kita taruh di sini catatan kaki. Nah, baru kemudian karena kita mau merujuk pada misalnya Mokhtar Kusumaatmadja, bukunya Mokhtar Kusumaatmadja, nah maka kita cukup tuliskan misalnya Mokhtar Kusumaatmadja dan misalnya dan E.T.R. Agus. Nah, kita tidak perlu lagi menuliskan misalnya judul, kemudian penerbitnya, kemudian kota penerbit dan tahun terbitan atau halaman. Nah, cukup kita tuliskan saja seperti ini. Objek, koma. Nah, misalnya halamannya 6. Nah, seperti itu ya. Halamannya 6. Oke ya. Nah, seperti itu. Maka kita sudah menggunakan objek. Nah, seandainya kita mau mengutipkan lagi misalnya J.G. Starke. Nah, ini ya, seperti ini J.G. Starke. Nah, maka kita coba misalnya di sini. Nah, ini misalnya berasal dari bukunya J.G. Starke.
Nah, kita kasih catatan kaki di sini. Nah, misalnya JG Starke objek halaman 7. Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi itu ya, objek adalah sumber yang sama, lalu kemudian sudah diselangi oleh sumber lain. Nah, sekarang log sheet. Nah, bagaimana log sheet? Log sheet itu ialah singkatan dari logo Citato yang artinya dikutip dari tempat yang sama. Nah, log sheet ini sebenarnya hampir sama dengan objek. Hanya yang membedakan yaitu kalau objek dia itu sumber telah diselangi dan halamannya berbeda, sementara log sheet itu adalah sudah diselangi tetapi halamannya sama. Sebenarnya log sheet ini jarang sekali digunakan. Yang sering digunakan itu adalah objek karena kadang-kadang halamannya itu memang berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkan log sheet di dalam karya ilmiah kita? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di kata Bruno, nah ini kita gunakan catatan kaki. Nah, tetapi catatan kaki ini merujuk pada pendapatnya misalnya Mokhtar Kusumaatmadja. Nah, maka cukup kita gunakan misalnya seperti Mokhtar Madja. Nah, kita gunakan log sheet. Nah, berarti dia sama dia halamannya dengan yang catatan kaki sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Nah, itulah tadi tutorial tentang apa itu IBIT, objek dan log sheet, dan bagaimana cara menggunakannya di dalam karya ilmiah kita. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian di dalam penulisan karya ilmiah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Saya Adi Dewi Subandi. Terima kasih.